Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen menjawab sebuah pertanyaan. Tadi malam saya diskusi dengan salah satu murid saya, Mas Didik, sebenarnya fokus di satu konten yang berkualitas atau kita banyak-banyakan bikin konten. Saya akan bedah teman-teman sekalian di video ini. Obrolan kita lumayan panjang pada saat itu. Tadi malam ada sekitar 3 jam dan hari ini saya bahas tidak sampai 10 menit saja teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya. Nah, ini menarik ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, yang di diskusi kita tadi malam adalah tentang bagaimana sih untuk channel YouTube kita ini, apakah kita fokus di satu konten yang betul-betul berkualitas atau kita banyak-banyakin aja kontennya ya, fokus di kuantitas atau kualitas nih. Baik, teman-teman sekalian, pertama ya, saya pengen bedah untuk teman-teman dulu nih ya. Saya selalu bilang, dulu pernah saya bilang, mungkin teman-teman bisa tonton video saya yang lama gitu kan. Nah, 3 kalimat ini pernah tuh saya gabungkan antara ketiga-tiga ini, teman-teman insya Allah akan menang lah. Insya Allah bukan hanya 1 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan teman-teman akan menang. Apa itu? Komitmen dan konsisten itu penting teman-teman sekalian. Artinya adalah kuantitas. Ya, komitmen dan konsisten itu emang fokusnya bukan sekedar hari ini 1, besok 1, bisa jadi hari ini 2, besok 2, lusa 2 dan lain sebagainya. Itu komitmen dan konsisten. Atau minggu ini 5 misalnya, atau minggu ini 3, minggu depan 3, minggu depannya lagi 3. Itu juga disebut dengan komitmen dan konsisten. Yang kedua adalah originalitas. Teman-teman nggak boleh lagi ngambil karya orang lain, tidak boleh lagi comot video-video orang lain, harus original gitu kan. Nyalakan kamera, teman-teman ngomong gitu. Itu kalau depan kamera. Kalau misalnya belakang kamera, ya teman-teman hasil dari video teman-teman sekalian, jangan ambil dari video orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kualitas konten. Maka kalau teman-teman mainkan ini, komitmen konsisten, originalitas, kualitas konten, insya Allah teman-teman akan menang. Tidak hanya tahun ini, insya Allah 10 tahun ke depan. Ini menurut prediksi saya teman-teman sekalian. Dan kalimat ini saya sampaikan sejak 2016 mungkin ya, di video-video saya waktu di channel YouTube saya sebelumnya. Baik, kita akan bedah nih. Sebenarnya fokusnya satu konten yang berkualitas sekalian, atau kita fokusnya kuantitas aja nih, banyak-banyakan upload aja. Baik, untuk teman-teman pemula terutama nih, baru bangun channel YouTube. Ya, ada namanya istilahnya adalah proses. Maka semua murid-murid saya ketika membangun channel YouTube, maka tugas mereka adalah 3 bulan pertama saya suruh mereka untuk bikin konten rutin. Ya, hari ini 1, besok 1, lusa 1. Tidak boleh ada alasan. Kita bikin grup gitu kan. Siapa yang tidak upload dikeluarkan dari grup. Itu tuh. Ya, dulu kita bikin peraturan seperti itu. Makanya sedikit yang mampu untuk bertahan, komitmen dan konsisten. Dan saya tegaskan teman-teman sekalian, hanya orang-orang yang kuat yang mampu untuk komitmen dan konsisten. Hanya orang-orang yang siap berjuang, yang siap untuk komitmen dan konsisten. Dan ini tidak bisa ditiru teman-teman sekalian. Maka salah satu pengen istilahnya adalah menyalip kompetitor kita adalah komitmen konsisten, itu poin utama teman-teman sekalian. Jadi ini bentuknya proses, iya, bentuknya proses. Tapi saran saya, sampai kapanpun kita harus komitmen konsisten. Coba lihat tuh komitmen konsisten tuh. Kita lihat banyak sekali tuh yang pemenang saat ini. Deddy Corbuzier juga komitmen konsisten. Kemudian Denny Sumargo juga komitmen konsisten. Orang-orang yang sudah gede-gede tetap komitmen konsisten teman-teman sekalian. Bukan hanya di YouTube, Instagram, TikTok, komitmen konsisten. Kuantitas mereka tetap main teman-teman sekalian. Artinya mereka aja bermain di wilayah kuantitas, masa kita tidak mau bermain di wilayah kuantitas? Emang sekualitas apa konten kita? Ya, nah itu. Untuk memulai dulu iya, kuantitas harus teman-teman sekalian. Hari ini upload aja. Makanya kenapa banyak orang tidak memulai? Karena yang dia pikirkan adalah, aduh video saya kok nggak bagus ya, akhirnya tidak diposting. Aduh video saya kok nggak keren ya Mas Didi, kok nggak kayak orang-orang ya, nggak jadilah saya posting. Akhirnya untuk memulai tidak jadi posting gara-gara merasa video tidak berkualitas. Padahal yang benar ya mulai aja dulu teman-teman sekalian. Ya mulai aja tuh lu benar, tapi tetap harus belajar sambil ya teman-teman diskusi dengan mentor, dengan komunitas dan lain sebagainya. Mulai aja dulu, emang harus seperti itu. Saya pun dulu ya dengan beberapa teman-teman saya bangun konten YouTube, itu kita mulai aja dulu, bahkan kita nggak berani ngedit teman-teman sekalian. Ya, bahkan guru saya bilang, kalau sudah bikin konten jangan pernah diedit. Saya tanya kenapa? Kenapa? Saya tanya begitu. Karena orang-orang pemula kalau menonton videonya dia malu dengan video dia. Dia kalau dengar suara dia malu dengan suara dia. Nggak nyaman. Saya juga dulu begitu teman-teman sekalian.
Maka karena nggak nyaman ketika saya edit, saya cek ya, oh ini kok jelek banget suaranya. Saya cek kok muka saya begini. Saya cek kok jerawat saya begini. Akhirnya kagak saya upload, kagak mulai-mulai. Padahal nggak ada yang peduli teman-teman sekalian. Saya dulu sampai dites tuh, apanya, apa namanya, sampai ada yang komen. Banyak yang ngomong apa namanya karena saking nggak pernah ngomong di depan kamera teman-teman sekalian. Akhirnya bagi saya upload aja dulu, terus komitmen konsisten tetap kuncinya. Kenapa? Karena lama-lama kita akan belajar bagaimana konten kita akan berkualitas. Ya, menurut saya begitu. Bahkan menurut saya teman-teman sekalian, intinya konten itu adalah ada value yang kita sampaikan. Ada nilai yang kita sampaikan. Karena apa? Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Makanya saya termasuk mazhab yang kuantitas konten penting. Apalagi kayak kita nih. Kita bukan siapa-siapa, nggak jago-jago banget ngedit. Kita ini bukan artis, bukan selebgram, bukan anak presiden, bukan orang yang dikenal gitu kan. Maka satu-satunya cara menurut saya adalah kuantitas tetap nomor satu. Komitmen konsisten tetap nomor satu, teman-teman sekalian. Nah, cuman lama-kelamaan teman-teman harus membangun namanya kualitas konten. Saya dulu nggak pernah pakai mic seperti ini. Akhirnya biar supaya lebih berkualitas, saya beli mic-nya yang lebih profesional. Biar supaya lebih berkualitas, saya beli lighting yang profesional. Biar supaya lebih kualitas, saya beli iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro Max dan lain sebagainya. Atau saya beli mic yang mahal sekalian, saya beli kamera yang mahal sekalian. Mudah-mudahan hasilnya lebih berkualitas dan lain sebagainya. Saya latih public speaking saya biar supaya apa yang saya omong jedahnya tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, itu kualitas tetap kita bangun dari tampilan cahaya, tampilan kamera, suara tidak redup lagi, suara terdengar dengan jelas. Mic-nya kita beli mahal, bahkan saya sampai beli mixer sekalian gitu kan. Saya lakukan seperti itu. Lighting kita beli yang mahal sekalian, kamera kita beli yang mahal sekalian, hasilnya lebih jernih dan lain sebagainya. Itu bagian dari kualitas. Nanti ngeditnya juga kita panggil atau kita rekrut karyawan untuk mengedit video kita. Itu boleh Mas Didik? Boleh, sambil jalan teman-teman sekalian. Untuk pemula fokuslah pada proses. Untuk yang sudah berproses, fokuslah pada progres. Ya, proses boleh, tetap harus dibangun. Sampai sekarang, komitmen konsisten tuh harus. Makanya nunggu kualitas ya. Kalau sekelas Agung Hapsah, iya, dia setahun sekali tetap ditunggu videonya. Tapi bagi saya, kuantitas tetap menang teman-teman sekalian. Ya, coba lihat channel-channel YouTube yang kuantitas bagus-bagus, yang sudah keren-keren tuh, bagus. Ya, kualitasnya tetap mereka bangun. Kita kuantitas boleh, tetap kualitas boleh. Apalagi ditambah tengah-tengah. Maka prinsip saya kuantitas ya, komitmen konsisten. Kualitas konten kita tetap kita bangun dan tengah-tengahnya adalah originalitas. Harus kita yang turun tangan langsung untuk ngomong depan kamera boleh. Atau di belakang kamera pastikan emang karya kita. Oke? Jadi itu teman-teman sekalian jawaban dari saya. Untuk teman-teman pemula udah nggak usah cerita-cerita masalah kualitas dulu. Fokus dulu, komitmen dan konsisten. Upload dulu aja. Upload dulu aja. Sambil jalan teman-teman nanti akan tahu, oh ternyata begini ya lighting. Oke, pelan-pelan kita beli lighting. Oh ternyata begini ya biar supaya suara kita enak dengar. Oke, pelan-pelan kita beli mic. Oh begini ternyata kamera kalau ada lighting dia lebih jernih ya. Lama-lama kita belajar teman-teman sekalian. Oh ternyata kalau pakai musik terlalu gede nggak ada suaranya jadi nggak kedengaran ya. Kita jadi belajar. Makanya dulu guru saya waktu saya mau bangun bisnis, guru saya bilang bangun bisnis itu sebagaimana kita mau masuk kamar mandi. Masuk aja dulu. Mau mandi masuk aja dulu. Nanti dalam kamar mandi, oh ternyata handuk ketinggalan. Sudah. Oh ternyata sikat gigi masih ada di dapur. Keluar bentar, ambil. Oh ternyata saya belum ambil pakaian ganti nih, ambil dulu pakaian ganti. Tapi mulai dulu aja. Ya mirip seperti itu teman-teman sekalian. Oke ya, sudah terjawab dan ini kita obrolan ini terjadi 3 jam lebih teman-teman sekalian. Sebenarnya saya rangkum dalam satu video ini. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat untuk membangun konten dan tidak hanya di YouTube, di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan ya tidak sekedar uang tapi personal branding, produk branding kita semakin jaya dan semakin berkah. Terima kasih. Bagi teman-teman yang bertanya silakan langsung aja bertanya dulu di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.